Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Iketut Agus Kusuma Ardana. Tiang adalah BCKS Angkatan 4 Kota Denpasar yang tergabung dalam kelas 1. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menganalisis kasus 4 dengan pengujian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, di sini untuk kasus 4 dapat yang paparkan. Yang pertama, untuk nilai-nilai yang saling bertentangan itu adalah nilai kejujuran dan kesetiaan. Untuk langkah-langkahnya atau pihak-pihak yang terlibat dalam situasi, yang pertama adalah Tari. Nah, di sini Tari yang mengetahui kejadian dan sedang mengambil sedang mengalami dilema moral. Nah, berikutnya yang kedua adalah Rara yang menemukan dan mengambil dompet tanpa izin. Nah, berikutnya itu ada Nina, si pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Kemudian ada Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Nah, yang terakhir itu adalah sekolah sebagai lingkungan tempat nilai kejujuran dan tanggung jawab harus ditegakkan. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, itu langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan. Nah, di sini bisa Tiang paparkan, Rara menemukan dompet di bawah kursi di perpustakaan dan menyimpannya ke dalam tasnya tanpa izin. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu selain Tari. Berikutnya, Bu Istri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Setelah itu, Tari tahu kebenaran, tapi takut hubungan pertemanannya dengan Rara rusak jika ia berkata jujur. Nah, berikutnya yang langkah keempat itu pengujian benar atau salah. Nah, jawabannya itu bisa Tiang paparkan. Tari dapat melakukan 5 uji etika yang bisa Tiang paparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah uji legal. Itu mengambil dompet orang lain tanpa izin, termasuk tindakan tidak jujur dan bisa dikategorikan pencurian. Yang kedua adalah uji regulasi, bertentangan dengan tata tertib sekolah yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Berikutnya adalah uji intuisi. Itu hati nurani Tari pasti merasa tidak tenang jika membiarkan hal ini terjadi. Yang berikutnya, uji publikasi. Jika masyarakat atau guru tahu Tari diam saja, orang akan menilai bahwa ia mendukung perbuatan tidak jujur. Yang berikutnya, yang 5 adalah uji panutan. Jika meniru tokoh teladan seperti Ki Hajar Dewantara, Tari seharusnya memilih sikap jujur dan berani menegakkan kebenaran. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, itu bisa Tiang paparkan. Paradigma yang muncul adalah kebenaran versus kesetiaan. Tari harus memilih antara mengatakan kebenaran demi keadilan atau menjaga kesetiaan kepada sahabatnya. Nah, itu juga benar. Nah, kedua nilai ini sama-sama baik, tetapi tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Langkah keenam adalah prinsip resolusi. Nah, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan, yaitu memilih tindakan yang sesuai dengan aturan dan nilai moral yang berlaku. Artinya, Tari harus berpegang pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab meskipun berisiko kehilangan persahabatannya. Langkah 7, opsi trilema atau solusi ketiga. Nah, di sini bisa Tiang paparkan, Tari bisa mencoba menyelesaikan masalah secara pribadi terlebih dahulu dengan mendekati Rara secara baik-baik. Ia dapat menasihati Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara sukarela atau melapor bersama ke Bu Sri. Dengan cara ini, kejujuran tetap ditegakkan tanpa langsung mempermalukan Rara di depan orang lain. Nah, yang ke-8 itu keputusan akhir. Saya akan menasihati Rara agar mengembalikan dompet milik Nina dan menjelaskan bahwa perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya adalah salah. Jika Rara tidak mau mengaku, maka saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri agar masalah bisa diselesaikan secara adil. Keputusan ini menjaga kejujuran dan rasa tanggung jawab sekaligus memberi kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, langkah terakhir yang 9 itu adalah refleksi dan pelajaran. Nah, dari kasus ini saya belajar bahwa menegakkan kejujuran memang tidak selalu mudah, terutama ketika melibatkan orang yang dekat dengan kita atau sahabat kita. Namun, keputusan yang berlandaskan nilai kebenaran akan memperkuat integritas dan membangun kepercayaan orang lain. Kedepan saya akan berusaha lebih berani mengambil keputusan yang jujur dan adil, meskipun berisiko menghadapi ketidaknyamanan pribadi. Baik, Pak Ibu, demikian yang bisa Tiang paparkan dengan 9 pengambilan keputusan tadi. Mungkin itu saja. Yang akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.